BDMAX broker, ooh, we're the ones you can trust. Yeah, we're the real deal. BDMAX broker, your trading dreams will fill. No need to search, cause we're the ones to choose. BDMAX broker. Rule 3 candle. Rule 3 candle adalah sebuah teknik trading yang sebetulnya sudah lama saya gunakan. Dan kenapa saya masih menggunakannya adalah karena cukup mudah. Dan teknik ini juga tidak memerlukan indikator khusus, tidak menggunakan parameter atau indikator atau tools yang berlebih, dan pastinya teknik ini mudah untuk dipelajari dan diaplikasikan. Oke, bersama saya Syam kali ini kita akan bahas teknik trading yang banyak di request nih sama teman-teman di luar sana, dan teknik ini namanya adalah Rule 3 Candle. Oke, berbicara tentang historinya dulu ya. Untuk Rule 3 Candle ini pada awalnya saya gunakan di tahun sekitaran 2015 di pair currency Euro USD. Pada dasarnya teknik ini mengacu pada karakteristik pair currency tersebut dengan mengamati pergerakan harga pada saat ODP atau Open Daily Price. Akan tetapi pada tahun 2016-an sekitar bulan Juli mungkin ketika terjadi Brexit, peristiwa itu menimbulkan butterfly effect dan merubah banyak kondisi market forex. Sehingga pada saat itu saya menyesuaikan kembali parameter acuan untuk melakukan transaksi berdasarkan Rule 3 Candle ini. Nah, setelah disesuaikan dengan kondisi market pada pasca Brexit dan dilakukan backtest selama kurang lebih mungkin 3 bulan, akhirnya teknik ini kembali saya gunakan di pair currency GBP JPY. Dan ini juga memiliki akurasi yang sama baiknya setelah digunakan di pair currency ini. Teknik ini cenderung lebih menguntungkan setelah saya pakai di pair ini karena range dari GBP JPY yang cenderung lebih besar, dan untuk daily range-nya juga memang cenderung lebih besar juga. Otomatis waktu untuk harga kembali ke open daily price atau ODP-nya itu atau ke posisi TP itu lebih cepat dibandingkan dengan pair currency sebelumnya, yaitu Euro USD yang mungkin kita kenal range-nya cenderung lebih kecil dibandingkan dengan pair currency yang lainnya. Dan setelah sekian lama saya pakai juga di GBP JPY, sekitar bulan Januari 2019 terjadi juga crash pada pair currency GBP JPY dan cukup banyak merubah kondisi termasuk karakteristik dari GBP JPY ini sendiri. Dan karena Rule 3 Candle ini mengacu ke karakteristik pair untuk melakukan transaksinya, maka saya kembali menyesuaikan atau adjustment di teknik ini. Oke, dan akhirnya pada tahun 2020, teknik Rule 3 Candle ini kembali saya gunakan pada pair currency XAUUSD. Tentu saja setelah dilakukan riset mendalam dan melakukan pengembangan juga di teknik ini, jadi semakin lebih menarik. Karena teknik ini juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan sebelumnya, dan tentu karena pair XAUUSD ini memiliki range yang lebih besar dan cenderung lebih volatil dibandingkan dengan pair-pair yang sebelumnya, ini memberikan keuntungan yang lebih baik lagi, terutama waktu untuk posisi terbuka menjadi semakin lebih singkat, atau kalau kita lihat di XAUUSD ini dia memiliki karakter yang lebih cepat untuk naik ataupun kembali ke harga awalnya. Dan itulah sejarah singkat mengenai Rule 3 Candle. Walaupun mengalami beberapa kali adjustment, pada akhirnya teknik ini masih memiliki akurasi yang sangat baik. Tentu saja harus diimbangi dengan money management dan risk management yang sesuai. Dan sekarang mari kita bahas bagaimana cara menggunakannya. Pertama yang dilakukan adalah setting grafik di aplikasi MT5-nya agar lebih memudahkan dalam menentukan entry levelnya di mana. Dan sebenarnya sangat simple untuk digunakan karena ada 3 aturan dasar dalam melakukan setup grafik pada aplikasi MetaTrader 5 untuk melakukan transaksi berdasarkan Rule 3 Candle ini. Oke, yang pertama, gunakan time frame H1. Tujuannya adalah untuk mempermudah melihat harga pembukaan pada open daily price. Yang kedua adalah tampilkan garis pembagi atau period separator. Caranya adalah dengan menekan shortcut Ctrl Y untuk MT5 versi Windows. Namun jika Bapak Ibu menggunakan smartphone, maka bisa dengan masuk ke pengaturan dan pilih tampilkan pembagi hari atau period atau show period separator. Ini bertujuan untuk melihat dan menandai awal hari pada grafik harga. Level tersebut yang selanjutnya akan disebut dengan ODP atau Open Daily Price. Dan level ODP tersebut yang selanjutnya akan menjadi acuan untuk entry dan exit point. Dan yang terakhir, nomor 3 itu adalah pastikan Bapak Ibu memilih pair currency XAUUSD karena teknik Rule 3 Candle ini spesifik hanya digunakan di pair currency XAUUSD. Itulah 3 rule dasarnya untuk transaksi berdasarkan Rule 3 Candle ini. Oke, dan selanjutnya adalah melakukan transaksi. Jadi setelah kita menyiapkan grafiknya dengan melakukan setting seperti yang tadi saya sebutkan, maka kita siap untuk mulai melakukan transaksi berdasarkan Rule 3 Candle ini.
Yang pertama kita lakukan adalah dengan mengamati ODP-nya atau Open Daily Price-nya. Di sini saya akan ilustrasikan. Ini adalah separator hari untuk di DMAX. Waktu ODP-nya adalah pagi hari jam 5. Maka tepat ketika candle terbuka pada separator tersebut, itulah yang menjadi ODP. Bapak Ibu juga bisa marking atau berikan tanda pada open price candle tersebut. Bapak Ibu juga bisa menggunakan horizontal line atau boleh dengan mencatat saja angkanya. Dan yang selanjutnya dilakukan adalah dengan mengamati pergerakan harga. Rule atau aturan dari teknik ini sangat mudah. Setelah Bapak Ibu menandai level ODP-nya, maka amati pergerakan harga. Maka rule-nya kurang lebih seperti ini. Yang pertama, jika dari ODP harga naik minimal 3 poin, maka Bapak Ibu bisa melakukan transaksi sell dengan target profit di ODP. Lalu yang kedua, jika candle pertama naik akan tetapi tidak sampai 3 poin, maka tunggu di candle kedua. Amati dan ukur kenaikan harga dari ODP. Jadi kita tetap mengukurnya itu dari ODP, Open Daily Price. Jika sampai minimal 3 poin kenaikannya, maka Bapak Ibu bisa melakukan transaksi sell dengan target profit yang sama, yaitu di Open Daily Price. Lalu yang ketiga adalah jika sampai dengan candle kedua kenaikannya tidak sampai 3 atau 5 poin, maka Bapak atau Ibu bisa tunggu sampai dengan candle ketiga. Tunggu dan amati pergerakannya, diukur tetap dari ODP. Jika dari ODP sampai dengan saat ini atau candle ketiga pergerakannya harga itu naik sampai 3 poin atau mungkin 5 poin, maka Bapak Ibu bisa melakukan transaksi sell dengan target TP di ODP. Jika dari mulai ODP sampai dengan candle ketiga kenaikannya tidak sampai 3 atau 5 poin, maka artinya tidak ada momen untuk transaksi berdasarkan rule 3 candle pada hari itu. Rule ini juga berlaku untuk kebalikannya, atau jika harga bergerak mulai dari ODP itu adalah turun. Sebagai catatan lanjutan untuk melakukan entry atau transaksi, jika Bapak Ibu mendapatkan momen ini di candle pertama, maka tidak perlu menunggu close candle, asalkan syaratnya sudah terpenuhi, yaitu dari ODP harga naik ataupun turun minimal 3 atau 5 poin. Akan tetapi jika mendapatkan momennya itu di candle kedua atau candle ketiga, maka saya merekomendasikan untuk menunggu sampai dengan close candle baru mulai melakukan transaksi. Oke, dan yang terakhir adalah manajemen resiko. Nah, teknik ini juga tetap ya harus dilengkapi dengan yang namanya manajemen resiko yang baik. Dan ada 2 alternatif manajemen resiko yang bisa diterapkan untuk teknik ini, yaitu yang pertama adalah metode single entry. Metode transaksi yang menggunakan stop loss dan take profit langsung pada saat melakukan transaksi. Yang kedua adalah metode averaging. Metode ini bisa diterapkan untuk rule 3 candle, akan tetapi untuk melakukan metode ini sangat disarankan untuk melakukan konsul lebih lanjut. Karena ada rule yang lebih spesifik dan cenderung kondisional baik untuk jarak averaging, jumlah averaging, ataupun tipe averagingnya. Oke, kita bahas yang pertama. Untuk melakukan transaksi berdasarkan rule 3 candle dengan metode single entry ini sebetulnya cukup mudah. Untuk acuan level entry-nya bisa dilakukan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu berdasarkan rule 3 candle. Akan tetapi untuk penempatan stop loss, karena ini metode single entry, ini bisa dilakukan dengan acuan dari support dan resisten. Jadi setelah melakukan transaksi, Bapak Ibu bisa mengidentifikasi level resisten terdekat untuk penempatan stop loss jika posisi yang dilakukan adalah sell. Dan sebaliknya, jika posisi yang dilakukan adalah buy, maka Bapak Ibu bisa menempatkan stop loss di bawah level supportnya. Dan yang kedua adalah metode averaging. Untuk metode averaging bisa kondisional dan disarankan untuk melakukan konsultasi atau mendapatkan bimbingan secara langsung. Akan tetapi pada umumnya metode ini memiliki kelebihan untuk target profit yang cenderung memang lebih besar dan cenderung lebih kecil potensi untuk mengalami kerugian. Untuk market dengan kondisi normal, biasanya jarak averaging yang saya lakukan itu adalah sekitar 10 atau 12 poin tergantung dengan kondisinya. Dan untuk besaran lot itu disesuaikan dengan kondisi balance-nya masing-masing. Rule ini lengkapnya ada pada panduan lengkap rule 3 candle di kelas edukasi official di DMAX. Oke, itulah teknik rule 3 candle yang sampai dengan saat ini masih saya gunakan untuk trading harian. Rule ini memang memiliki tingkat akurasi yang tinggi dan bisa Bapak Ibu aplikasikan di akun demo terlebih dahulu ya. Nah, jika ada kesulitan dalam mempelajari ini, boleh silahkan Bapak Ibu isi di kolom komentar atau bisa meminta rekan-rekan kami untuk menghubungkan Bapak Ibu langsung dengan saya. Sekian mungkin materi edukasi di DMAX Trading Room kali ini bersama saya Syam, dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.